Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Fitria Nurani. Saya Khairul Ihsan. Saya Indra Sofia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teks akademik dan teks non-akademik. Adapun yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai definisi, ciri-ciri, jenis, serta perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Definisi teks akademik. Teks akademik adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Definisi teks non-akademik. Teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer, menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik. 1. Menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. 2. Menggunakan kalimat efektif. 3. Menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas. Yang keempat, menghindari penonjolan persona untuk menjaga objektivitas isi tulisan. Yang kelima, keselarasan dan keruntuhan antar proposisi dan antara linear. Ciri-ciri teks non-akademik. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Yang kedelapan, bersifat persuasif. 9. Kritik tanpa dukungan bukti. Yang ke-10, bersifat emotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis teks akademik. Jenis teks akademik terbagi dua, yaitu teks genre mikro dan teks genre makro. Yang pertama, teks genre mikro. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. 2. Laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Yang keempat, eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Yang kelima, eksposisi. Teks eksposisi adalah teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang keenam, diskusi. Teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Yang kedua, kita menjelaskan teks genre makro. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku atau resensi adalah suatu tulisan yang menyajikan ulasan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya seperti buku, novel, cerpen, dan film. Yang kedua, proposal. Proposal adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek atau acara. Yang ketiga, laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperpendek atau diperingkas penyajiannya. Selanjutnya, kita membahas teks non-akademik. Yang pertama, definisi teks akademik. Teks akademik sendiri, penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Sifat teks ini sendiri adalah bersifat emotif, bersifat persuasif, bersifat deskriptif, dan jika dikritik ada kalanya tanpa dukungan dan bukti. Dan ciri-ciri dari teks non-akademik sendiri, yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak membuat hipotesis. Kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Keenam, bersifat imajinatif. Ketujuh, situasi didramatisir. Kedelapan, bersifat persuasif. 9, kritik tanpa dukungan dan bukti. Dan 10, bersifat emotif. Jenis dari teks tersebut sendiri ada 6. Yang pertama, novel. Novel sendiri adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang dikelilinginya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Yang kedua, puisi. Merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan baitnya. Lalu ada cerpen. Cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Keempat, dongeng. Cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Kelima, anekdot. Cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Keenam, ada hikayat. Karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utama tersebut. Selanjutnya ada perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan yang pertama, teks akademik lebih sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan teks non-akademik lebih rumit dalam struktur kalimat. Perbedaan yang kedua, teks akademik lebih padat informasi dibandingkan dengan teks non-akademik yang tidak padat informasi. Selanjutnya, yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata strukturan. Perbedaan yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Perbedaan selanjutnya, yang kelima, teks akademik gramatika, sedangkan teks non-akademik metafora gramatika. Perbedaan keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik lebih sedikit dalam hal memanfaatkan istilah teknis. Selanjutnya, perbedaan yang ketujuh, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomi. Perbedaan ke-8, teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak, sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengajuan esfora sebagai ciri penting. Perbedaan ke-9, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif, sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Perbedaan ke-10, teks akademik bersifat monologis, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis. Perbedaan ke-11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan pada pokok persoalan, sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan pada pelaku dalam peristiwa dialog. Perbedaan ke-12, teks akademik seharusnya mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Perbedaan ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal, sedangkan teks non-akademik
sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan perbedaan yang terakhir, yaitu perbedaan ke-14, teks akademik biasanya mengambil genre faktual, sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Sekian presentasi kami yang membahas definisi, ciri-ciri, jenis-jenis, dan perbedaan teks akademik dan non-akademik. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami sampaikan dari presentasi tersebut. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.